Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, berjumpa lagi dengan saya di tengah rintik hujan. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu dari audio video ini. Ya, saya tetap ingin membuat sebuah video karena sebagai komitmen saya ingin terus memberikan berbagai edukasi baik bagi Anda subscriber atau siapapun yang menonton video-video dari channel Muslim Berdaya. Pada kali ini saya akan membahas cara mudah jualan di Instagram secara organik tanpa menggunakan tool yang mahal. Artinya Anda tidak perlu membeli software yang berbayar, yang harganya mahal, yang Anda harus bayar bulanan atau tahunan. Kenapa? Karena video ini saya tujukan memang untuk Anda yang masih pemula. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, jika Anda ingin bisa menjual ke para pengguna IG atau Instagram, ya Anda harus memahami perilaku mereka itu seperti apa. Ya, yang pertama, kalau kita membuka Instagram, yang pertama kali kita lihat itu apa? Ya, feed. Ya, feed itu aliran gambar-gambar yang muncul di beranda Instagram Anda. Betul kan? Kemudian pengguna Instagram juga melihat story yang bulat-bulat kecil yang di atas itu. Kalau story-nya kira-kira menarik atau dari orang yang dikenal atau dari selebritis atau dari siapapun, mungkin kita juga penasaran apa isi story-nya, kemudian kita tap atau kita sentuh untuk melihat isi story tersebut. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa video. Begitu juga dengan feed ya. Feed itu ada berupa gambar, ada juga berupa video, ada juga berupa multi gambar yang disebut dengan carousel. Yang ketiga, perilaku pengguna Instagram juga suka memanfaatkan fitur explore. Apa itu explore ya? Kalau dalam bahasa lainnya ya di sanalah kita bisa menemukan konten-konten yang menarik. Jika Anda membuka IG, silahkan lihat di paling bawah, selain ada home, selain ada tanda plus ya untuk Anda upload gambar. Nah, di antaranya ada gambar berupa gambar lensa atau pencarian. Ya, klik aja di sana. Nah, di sana akan muncul beberapa gambar yang dipilihkan oleh Instagram yang sesuai dengan perilaku Anda menggunakan IG. Nah, di atasnya ada kolom pencarian. Jadi orang juga mencari di Instagram. Tentu nanti ada yang disebut dengan interaksi. Interaksi itu mulai dari like, komen, share, save, dan DM. DM itu chatting. Oke ya, jadi Anda harus memahami minimal yang tiga ini bagaimana orang itu menggunakan Instagram yang dilanjutkan dengan interaksi. Berikutnya, nah supaya kita bisa menjual di IG, kita juga harus paham bagaimana alur pembelian di Instagram. Ya, memang tidak seperti ini selamanya karena sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan, disinergikan dengan Instagram. Tapi untuk basic, secara umum ya seperti ini. Yang pertama, orang itu akan melihat konten. Baik konten itu ada di feed, baik konten itu ada di explore, konten itu ada di hasil pencarian, ataupun konten itu ya di story. Orang akan melihat konten. Kemudian, dari konten, mereka akan melihat profil kita. Kalau kontennya menarik, mereka akan melihat bio kita atau profil kita. Mereka akan melihat. Tapi kalau kontennya sudah tidak menarik, ya kecil kemungkinan orang akan melihat profil kita. Jadi di sini peran konten sangat penting. Bagaimana caranya supaya orang lain tertarik untuk melihat profil atau bio kita. Nah, di sana mereka akan memutuskan apakah mereka akan memfollow akun kita atau tidak. Kalau konten-konten di profil kita, di akun kita bagus, ya mereka mungkin akan follow. Selain mereka bisa menikmati konten yang lama, mereka juga berharap ada konten baru yang bagus, sehingga mereka akan follow. Kemudian mereka akan mengklik link yang ada di, ya betul, yang ada di bio. Anda di bio masukkan link, baik link itu ke website Anda, link itu bisa langsung ke WA, link itu ke web replika dan sebagainya. Ya, Anda pasang linknya supaya apa? Supaya diklik oleh orang yang melihat profil Anda. Tidak selamanya orang yang melihat profil Anda akan follow, tidak. Kadang mereka tidak follow tapi klik. Kadang follow dulu kemudian klik, ya macam-macam perilakunya. Kemudian berikutnya adalah customer service. Ya tergantung linknya ya. Kalau linknya menuju ke landing page misalnya atau ke web replika, mungkin dia akan membaca dulu di web replikanya, baru mereka order, mereka chatting dengan customer service. Jadi kita bicara secara luas ya, tidak hanya chatting di WA saja.
Nah, kira-kira seperti ini bagaimana orang lain akan membeli apa yang kita jual. Jadi tidak akan selamanya mereka itu melihat konten langsung menghubungi nomor WA kita. Mungkin ada ya kalau mereka tujuannya mencari sebuah produk. Kemudian mereka melihat konten, di konten itu ada nomor WA, kemudian mereka langsung membeli. Itu mungkin. Tapi secara umum mungkin 5 langkah seperti ini. Lalu sekarang bagaimana strateginya jualan di Instagram? Saya asumsikan ini untuk Anda yang masih pemula. Mungkin sekarang baru mau membuat akun Instagram. Atau sudah membuat akun Instagram tapi follower dan kontennya masih sedikit. Belum menghasilkan penjualan. Oke, saya akan berikan strateginya. Tidak masalah apakah Anda sudah memiliki follower yang banyak atau belum. Ya, yang pertama Anda bisa menggunakan strategi SEO atau SEO. Nah, bagi Anda yang belum paham apa itu SEO, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, meskipun yang saya bahas itu adalah SEO untuk Google. Pada prinsipnya sama. Kalau SEO untuk Google, ya Anda memanfaatkan Google. Kalau SEO untuk Instagram, ya Anda memanfaatkan Instagram. Kemudian Anda juga bisa menggunakan strategi hashtag. Ya, hashtag itu sebuah tanda dari setiap postingan kita suka diminta memasukkan hashtag. Hashtag itu ya tanda lah. Tanda yang mencirikan sebuah posting kita itu sesuai dengan tema apa. Oke, kemudian penting sekali kita memperhatikan konten. Tadi kita bahas, udah berkali-kali saya singgung bahwa konten itu sangat memegang peranan yang sangat besar di Instagram. Kenapa? Karena orang itu membuka Instagram itu untuk melihat kontennya. Oke, sekarang kita bahas strategi SEO. Selalu strategi SEO itu kita akan berkaitan dengan optimasi. Kita optimasi konten dan website kita itu kalau untuk di Google. Nah, kalau di Instagram, yang pertama kita optimasi, pertama Anda bisa mengoptimasi username. Artinya Anda buat username-nya sesuai dengan kata kunci, keyword. Di Instagram juga ada yang disebut dengan kata kunci yang dimasukkan ke dalam kotak pencarian yang tadi kita bahas. Bisa berupa hashtag, bisa juga berupa hanya sekedar kata. Kalau seandainya kata yang mereka cari sesuai dengan username Anda dan Anda memenangkan persaingan, maka username Anda akan muncul dan mereka akan membuka profil Anda. Selain username, Anda juga bisa mengoptimasi hashtag karena orang bisa mencari menggunakan hashtag. Selain itu, di Instagram juga kita bisa memilih apakah hasil pencarian itu umum, apakah orang, apakah hashtag, apakah lokasi. Yang seringkali yang digunakan oleh orang itu, yang pertama selain orang, username ya, itu berkaitan dengan username. Kemudian mereka mencari hashtag. Kadang mereka juga melihat lokasi. Nah, nama kita juga bisa masukkan. Jadi username dengan nama di Instagram itu sesuatu yang berbeda. Silakan Anda bisa optimalkan dua-duanya menggunakan username. Bisa menggunakan kata kunci yang berbeda. Misalnya di username Anda gunakan kata kunci yang pertama, di nama Anda gunakan kata kunci yang kedua. Kemudian Anda juga nanti setiap posting Anda gunakan hashtag-hashtag yang kemungkinan dicari orang dan sesuai atau relevan dengan produk yang Anda jual. Oke, ini strategi SEO. Ini bisa Anda manfaatkan meskipun Anda belum punya follower. Karena yang Anda harapkan adalah orang yang mencari. Jangan pesimis bagi Anda yang sekarang belum punya follower. Manfaatkan saja strategi SEO. Kalau ternyata Anda sekarang sudah membuat akun IG dan belum teroptimasi, Anda bisa buat baru. Satu HP itu bisa membuat sampai 5 akun. Ya, silahkan Anda buat sampai 5 akun yang menggunakan teknik SEO. Oke, yang lama gimana? Ya nggak apa-apa, yang lama pun Anda bisa tetap manfaatkan. Berikutnya hashtag. Tag itu memberikan informasi. Nah, di sini informasi yang diberikan oleh hashtag itu ya berkaitan dengan temanya. Kita posting itu temanya apa? Yang pertama, fungsi hashtag itu bisa mendapatkan reach atau jangkauan. Kenapa? Tadi kan saya sudah katakan bahwa orang itu seringkali menggunakan hashtag untuk mencari. Nah, jika saat mereka itu mencari sesuai dengan hashtag yang kita gunakan dan kita bisa memenangkan persaingan sehingga muncul di explore, maka mereka mungkin bisa membuka konten kita. Oke ya, jadi hashtag juga bisa meskipun Anda belum punya banyak follower. Bahkan hashtag pun bisa jadikan cara untuk mendapatkan follower. Oke, tentu saja ya, untuk memanfaatkan hashtag kita juga harus paham persaingan. Misalnya Anda sedang mencoba ya, mau mencari sebuah hashtag. Nah, di sebelah kanannya suka ada keterangan berapa post. Itu adalah jumlah posting yang menggunakan hashtag tersebut. Artinya semakin besar angkanya, semakin banyak orang yang menggunakan hashtag tersebut. Sehingga peluang postingan kita muncul itu lebih kecil.
Mungkin Anda pernah mencoba ya mencari di Explore. Di sana ada dua hasil pencarian, ada yang top, ada yang recent, ya recent terbaru. Kalau yang top, nah ini adalah posting-posting yang kinerjanya bagus, artinya banyak interaksinya, banyak disukai, banyak di-save, banyak dikomentari. Yang terbaru, kalau banyak orang yang posting, postingan Anda akan cepat turun ke bawah, tergeser sama postingan-postingan baru. Ya, oke, jadi seperti itu. Jadi persaingan juga perlu dipertimbangkan. Semakin besar angkanya, persaingannya akan semakin berat. Oke, kemudian relevan. Anda juga harus memastikan hashtag yang Anda gunakan di postingan Anda itu relevan dengan isi dari postingan Anda. Kalau postingan Anda misalnya berkaitan dengan kesehatan lambung, ya gunakan hashtag berkaitan dengan kesehatan lambung. Kalau bukan, ya nanti orang akan kecewa. Ya, begitu mereka mengklik sebuah hashtag, muncul postingan kita, begitu dilihat ternyata tidak sesuai, ya orang akan kecewa, boro-boro akan memfollow akun kita. Oke, kita lanjut. Sekarang konten. Konten saya menyebutnya raja. Apapun teknik marketing yang Anda gunakan saat ini, baik Anda mau SEO menggunakan Google, Anda juga mau ngiklan, Anda mau menggunakan sosial media di Facebook, Anda mau menggunakan sosial media Instagram, konten adalah rajanya. Sangat penting Anda memperhatikan bagaimana membuat konten Anda sebagus mungkin. Ya, kenapa? Karena konten itu akan menjadi daya tarik. Saat Anda membuka Explore, saat Anda melihat feed, ya yang Anda lihat kontennya menarik nggak? Kalau tidak menarik, ya Anda sangat kecil kemungkinan membuka, kecuali oleh orang yang memang sengaja mencari sebuah produk tertentu. Untuk aktivitas sehari-hari, orang akan melihat kontennya bagus enggak. Kalau tidak, ya mereka tidak akan tertarik dengan konten Anda. Maka buatlah konten yang semenarik mungkin. Kemudian konten juga akan menimbulkan trust atau kepercayaan. Semakin profesional, semakin bagus konten Anda, orang akan lebih percaya kepada Anda dibandingkan Anda hanya posting asal-asalan, comot sana, repost dan sebagainya. Konten Anda jelek, ya orang tidak akan percaya kepada kita. Ya bukan tidak percaya, tetapi mereka akan lebih percaya kepada akun yang membuat kontennya lebih bagus. Oke, kemudian konten juga bisa menjadikan stopping power. Artinya saat Anda, ya saat pengguna Instagram, dia sedang melihat feed, ya home-nya atau berandanya, kemudian ada konten yang bagus, baik saat dia sedang melihat saja atau dia sedang scroll, mereka akan berhenti. Jadi konten yang bagus pun akan menghentikan mereka, kemudian mereka akan klik konten Anda, kemudian mereka akan melihat deskripsi, dan jika mereka lebih tertarik lagi, mereka akan melihat profil Anda atau bio Anda. Kalau mereka sudah follow, mereka lihat ada link, ya mungkin mereka juga akan mengklik. Jadi semakin banyak profil Anda dibuka, akan semakin besar linknya diklik oleh orang lain. Dan itu salah satu pemicunya adalah konten. Oke, sekarang langkah-langkahnya bagaimana sih caranya supaya Anda bisa memasarkan dengan menggunakan Instagram. Konsepnya sudah kita bahas ya, baik Anda menggunakan teknik SEO, Anda menggunakan teknik hashtag, dan Anda mengoptimalkan konten sebaiknya. Untuk ketiga-tiganya langkahnya sama. Yang pertama, Anda harus mau riset. Ya misalnya untuk SEO, kata kunci ya Anda harus riset. Apa sih kata kunci yang mungkin digunakan oleh si pengguna Google? Bagaimana cara mencari kata kunci? Anda bisa memanfaatkan teknik yang sama dengan mencari kata kunci untuk di Google. Sekarang belum ada toolnya, meskipun ada keyword tool.io kata kunci, tapi di sana kata kuncinya untuk hashtag. Tapi kalau kata kunci untuk SEO-nya di Instagram itu belum ada. Anda bisa mendapatkan data, mengambil data dari Google. Kenapa? Ya dengan asumsi ya perilaku orang dalam mencari menggunakan kata-kata yang sama juga. Ya nggak masalah. Buktinya ada seorang teman saya, dia seorang guru Instagram, dia mengajarkan seperti itu. Ya riset aja. Baik itu di Google Suggest, bisa di Google Keyword Planner, bisa juga di Google Trend dan sebagainya. Gunakan kata kunci itu untuk SEO di Instagram. Anda juga bisa riset konten. Saat Anda tadi ya di Explore, misalnya Anda coba cari dengan kata kunci atau dengan hashtag tertentu, akan muncul konten-konten yang paling bagus, yang ada di top, ya top konten. Anda perhatikan kontennya itu, misalnya Anda perhatikan mereka menggunakan jenis konten apa? Apakah gambar satu, atau carousel, atau menggunakan video. Kadang-kadang kalau kita menggunakan hashtag yang berbeda, formasinya, jatahnya itu pun akan berbeda. Ada yang ternyata, misalnya saya contoh menggunakan hashtag motivasi,
kebanyakan isi dari top post itu berupa single image. Tergantung, sesuaikan. Kalau saya akan membuat konten motivasi, ya berarti udah single post aja. Optimalkan single post. Kalau Anda misalnya mau membuat konten-konten berkaitan dengan resep, ya mungkin Anda akan menggunakan konten video. Untuk hashtag, sekali lagi prinsipnya, semakin besar angka yang ada di hashtag tersebut, semakin banyak posting yang menggunakan hashtag tersebut. Nah, bagaimana Anda memilihnya? Ya Anda pilih saja yang cukup banyak ya, tapi jangan terlalu banyak. Jangan juga terlalu sedikit, ya boleh aja sih yang mau sedikit boleh. Silakan Anda pilih. Misalnya kalau Anda bagi pemula, carilah yang jumlah postnya di bawah 20.000. Mungkin Anda masih punya peluang masuk ke top post atau setidaknya lebih lama ada di recent. Apalagi kalau Anda menggunakan hashtag dengan yang jumlahnya sedikit ya, misalnya cuma ada 6. Ya mungkin Anda akan masuk top post juga. Tapi biasanya pencarinya juga lebih sedikit. Ya jadi Anda harus riset. Silahkan gali konten seperti apa yang bagus, hashtag apa yang persaingannya ya bisa Anda jangkau lah. Kemudian Anda juga bisa riset kata kunci yang bisa Anda gunakan untuk username, nama ya. Silahkan. Anda harus mau melakukan riset. Kemudian setelah riset Anda bisa ATM. Ya ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jangan di-repost, jangan di-download kemudian diposting ulang. Anda perlu membuat konten yang berbeda dengan konten-konten orang lain. Kenapa? Karena ya berbeda tadi akan memberikan kekuatan stopping power. Kalau konten kita sama saja dengan punya orang lain, ya mungkin orang lain tidak akan merilik konten kita. Dia sudah melihat dari orang lain. Tapi kalau konten kita berbeda, mungkin mereka akan lebih tertarik melihat konten kita. Apalagi silahkan Anda juga manfaatkan kemampuan Anda di copywriting ya. Kemudian Anda juga desainnya yang bagus. Silahkan modifikasi konten Anda itu benar-benar lebih bagus, berbeda, dan lebih menjual dibandingkan konten orang lain. Harus mau. Ya, yang namanya bisnis ya tentu tidak akan lepas dari persaingan. Usahakan konten Anda itu berbeda. Ya berbeda dalam artian lebih bagus. Nah kalau Anda bingung seperti apa sih yang disebut lebih bagus, udah pegang aja kuncinya, berbeda aja dulu. Oke? Kemudian, Anda testing. Anda sudah punya kumpulan hashtag, Anda sudah punya kata kunci, Anda sudah punya pola gambar. Seperti apa sih gambar yang bagus itu? Seperti apa video yang bagus itu? Anda tes. Meskipun semuanya itu Anda dapatkan berdasarkan riset, tetap Anda harus tes. Apakah bagus atau tidak? Untuk melihat bagus atau tidaknya, Anda bisa melihat di Insight. Nah, untuk bisa melihat Insight, pastikan akun Instagram Anda itu berupa akun bisnis ya, bukan yang pribadi. Kalau di pribadi nggak ada. Di Insight nanti bisa Anda lihat angka-angkanya, reach-nya, jangkauannya berapa. Kemudian orang yang mengunjungi profil Anda berapa, orang yang mengklik link Anda itu berapa orang, itu bisa dilihat di Insight. Jadi pastikan untuk bisa melihat Insight itu Anda gunakan akun bisnis. Oke ya, jadi silahkan testing. Misalnya kalau untuk mengetes hashtag mana sih yang efektif? Ya Anda buat kelompok-kelompoknya. Mungkin Anda bisa mengumpulkan puluhan atau ratusan hashtag ya. Bagaimana cara ngetesnya? Anda kelompokkan. Ya misalnya satu kelompok itu antara 15 sampai 25 hashtag. Anda kelompokkan untuk posting satu. Kemudian Anda buat grup yang kedua atau kelompok yang kedua, 15 sampai 25. Masukkan ke posting yang kedua dan seterusnya. Ya, jika Anda misalnya punya 5 grup, ya 5 grup hashtag, nanti posting yang ke-6 kembali gunakan ke grup hashtag yang pertama, kelompok yang pertama. Terus seperti itu. Nah, nanti setelah beberapa hari atau mungkin seminggu atau sebulan, Anda lihat di Insight, hashtag mana yang memberikan reach yang bagus, ya. Caranya gimana ya? Nanti Anda lihat postingannya. Nah, dari setiap postingan pun akan menunjukkan postingan ini mendapatkan jangkauan melalui hashtag berapa banyak. Ya, silakan Anda analisa, silakan Anda ubek-ubek yang ada di Insight supaya Anda memahami mana langkah Anda yang menghasilkan, mana yang tidak. Nanti setelah Anda makin sadar, oh postingan seperti ini yang menghasilkan, hashtag ini yang menghasilkan, maka langkah-langkah selanjutnya upaya marketing Anda akan lebih baik. Ya, Anda bisa menggunakan SEO, Anda bisa menggunakan strategi hashtag tadi ya. Strategi hashtag itu memilih hashtag mana yang paling efektif, yang memberikan jangkauan. Kemudian Anda membuat strategi konten, membuat konten Anda berbeda yang lebih baik dibandingkan konten kebanyakan orang.
Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda gunakan kolom komentar atau jalur pribadi ke saya. Kontak saya ada di link deskripsi. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.